Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang narasumber ketika dia membeli sebuah lahan dan berniat akan membuat perumahan kecil. Namun siapa sangka ternyata lahan tersebut adalah lahan yang sangat angker. Dan dia sangat kesulitan ketika akan membuat perumahan di sana. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan, supaya saat mendengarkan ceritanya kalian lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku J. Aku memiliki sebuah bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa aku sebut kecil-kecilan? Karena aku hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi. Untuk aku bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepat dan duitnya juga memutarnya cepat pula. Nah, pada suatu ketika, aku sering jalan-jalan di sekitaran ibu kota ataupun Jabodetabek. Saat itu, aku melihat sebuah lahan yang dijual. Ukurannya sekitar 4.750 meter persegi. Namun saat itu, aku ada tujuan lain. Aku hanya melihat sebentar saja. Namun, aku cukup tertarik dengan tanah tersebut. Kenapa? Karena lokasinya ini benar-benar strategis. Berdekatan dengan kedua gerbang tol. Jadi kalau aku sampai membuat perumahan di situ, itu lakunya pasti cepat. Saat itu aku langsung melanjutkan perjalananku. Singkat cerita, pada pukul 20:30, aku sudah sampai kembali di lahan itu. Namun situasi di sana sudah benar-benar sepi. Aku tidak melihat ada orang yang berlalu lalang. Bahkan di teras rumah warga di sana pun, aku tidak melihat warga yang duduk di teras rumah. Benar-benar sepi. Padahal saat itu belum terlalu malam. Aku parkirkan mobil di pinggir jalan. Kulihat lampu yang berada di depan lahan itu sudah mati. Entah kenapa. Jadi pemandangan ke lahan itu benar-benar gelap. Lampu yang menyala itu adanya di sesudah lahan dan di sebelum lahan. Aku turun dari mobil. Di dalam benakku ada sedikit penyesalan. Kenapa saat tadi siang aku tidak mencari info dulu perihal lahan ini? Jadi aku tidak kebingungan saat ini. Aku ambil senter yang berada di dalam mobil. Aku ingin pastikan kembali lahan tersebut. Saat aku nyalakan lampu senter untuk melihat lahan, di situ lampu senterku tidak bisa menembus kegelapan lahan tersebut. Entah kenapa. Cahayanya mendadak menjadi redup, tapi tidak mati. Padahal lampu senter yang aku bawa ini adalah lampu senter yang biasa digunakan di pertambangan dan cahayanya mampu menembus sampai jarak 100 meter. Ini baru jarak sekitar 15 meter pun tidak tertembus. Di situ aku sempat merinding juga. Aku coba baca-baca doa sebisa mungkin sambil lihat ke kanan dan kiri. Berharap ada orang yang lewat. Namun nyatanya di sana masih tetap sepi. Jadi aku memutuskan untuk masuk ke dalam mobil. Baru saja aku membuka pintu, aku mendengar ada suara tukang nasi goreng yang berkeliling. Di situ ketakutanku mulai mereda. Jadi aku berpikir sekalian aku beli nasi goreng, aku akan bertanya perihal lahan tersebut. Siapa tahu penjual nasi goreng ini mengetahui seluk-beluk lahan itu. Saat tukang nasi goreng itu berjarak sekitar 15 meter lagi, ada salah satu warga yang memanggil tukang nasi goreng itu. Di situ aku merasa senang. Kenapa? Aku bisa menanyakan perihal lahan itu dengan warga yang lebih dekat dengan lahan tersebut. Bergegas aku langsung menghampiri tukang nasi goreng itu. Di situ, aku langsung menanyai orang yang akan membeli nasi goreng tersebut. Permisi Pak, saya J. Saya dari daerah Jakarta, maaf mengganggu.
Saya ingin mencari lahan untuk pengembangan klaster, Pak. Nah, saya ini ketarik sama lahan ini, Pak. Kira-kira siapa yang punya ya, Pak? Ucapku sambil tersenyum kepada orang tersebut. Orang itu menatapku dari bawah sampai ke atas. Melihat peristiwa itu, aku juga jadi salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres dan aku nggak mengerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Si tukang nasi goreng itu, dia langsung membuat nasi goreng pesanan dari warga tersebut. Pak, masuk dulu aja ke dalam atau mau duduk di teras? Gampang, nanti saya ceritain. Sebentar ya, saya mau ganti baju dulu, ujar si bapak itu yang langsung masuk ke dalam rumah. Sebenarnya saat itu aku merasa tidak enak juga, karena aku berpikir si bapak itu mungkin niatnya makan sambil bersantai, tapi malah diganggu dengan kedatanganku. Sambil menunggu si bapak itu keluar, aku duduk di kursi yang berada di teras rumah. Dan tak berapa lama, si bapak itu keluar sambil membawa segelas air putih. Nih, Kang, maaf ya, cuma ada air putih. Istri saya sudah tidur. Oh iya Pak, makasih. Maaf, saya jadi ngerepotin. Udah nggak apa-apa. Si tukang nasi goreng itu sudah selesai membuatkan pesanan si bapak tersebut. Dia memberikan nasi goreng itu ke bapak tersebut. Setelah itu, tukang nasi goreng langsung berlalu meninggalkan kami berdua. Si bapak tersebut sebelum bercerita, dia menatap tajam ke arahku. Di situ aku sempat grogi juga. Aku bingung harus berkata apa. Dan tak berapa lama si bapak itu bertanya, Kang, sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Belum Pak, ini makanya saya mau cari tahu. Kebetulan bapak keluar. Kenapa kesininya malam-malam? Sebenarnya tadi siang saya lewat ke sini dan sempat berhenti. Salahnya saya saat itu tidak bertanya ke warga sekitar. Karena kebetulan saat itu saya ada perlu dulu. Nah, pas pulangnya, ternyata saya sudah kemalaman. Saya lihat di sekitar nggak ada yang keluar. Saya nunggu sebentar. Pas ada tukang nasi goreng lewat, ternyata bapak manggil. Ya kebetulan, saya hampirin aja. Oh gitu. Ya perkenalkan, nama saya Dudung. Oh iya Pak, salam kenal. Jadi gini Kang, bukan sekedar Akang yang mengincar tanah itu. Udah banyak pengembang yang datang, tapi percaya, gak ada satupun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu memang gak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa Akang lihat. Para penghuni di sana bakalan marah kalau ada yang coba bangun di tempat tersebut. Ucap Pak Dudung yang cukup serius. Aku mendengar seperti itu langsung merinding. Tapi demi bisnis aku tidak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah aku coba beli ada cerita yang seperti ini. Namun semuanya berakhir dengan baik. Tapi kalau Akang kekeh ingin membeli lahan tersebut, saya bisa mempertemukan Akang dengan yang punya. Yang punya lahan itu yaitu Haji A. Jadi Akang hubungi langsung aja. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Baik Pak. Setelah itu Pak Dudung masuk ke dalam rumah untuk mengambil ponselnya. Tanpa basa-basi, aku langsung meminta nomor ponsel tersebut. Setelah menerima nomor ponsel itu, aku langsung pamit kepada Pak Dudung karena tidak enak, hari pun sudah malam. Singkat cerita, esok harinya sekitar pukul 11, aku langsung menelepon Haji A ini. Ternyata saat itu semesta seakan mendukungku. Telepon dariku langsung diangkat. Permisi Pak, dengan Haji A, saya J. Kebetulan semalam saya lihat tanah di daerah C. Dan saya berniat untuk membelinya. Gimana Pak? Ucapku dari telepon. Nah, Haji A ini langsung menyuruhku untuk menemuinya di daerah Bandung. Karena sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga adalah pengembang, tapi dia lebih menguasai bisnisnya. Setelah itu, Haji A memberikan alamatnya di kota Bandung. Hari itu juga aku berangkat ke kota Bandung. Pada pukul 5 sore, aku sudah sampai di alamat yang dituju. Tampak Haji A ini sudah menunggu di teras rumah. Saat aku datang, dia langsung mempersilahkan aku masuk. Di dalam rumah, ternyata Haji A ini sudah menyiapkan beberapa makanan dan minuman. Aku langsung disuruh untuk makan bersama.
Setelah selesai makan, Haji A ini bertanya, kenapa aku tertarik dengan lahan tersebut? Belum sempat aku menjawab, dia melanjutkan pertanyaannya. Apakah aku sudah tahu sejarah lahan itu? Aku lalu menceritakan pertemuanku dengan Pak Dudung tadi malam. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya, ada hal-hal mistis atau tidak, aku tetap tertarik dengan lahan itu. Dan aku yakin, kalau aku membeli lahan tersebut, aku bakalan untung gede. Haji A cuma tertawa. Akang sudah tahu kalau di lahan itu ada rumah, sumur, dan kuburan. Tanya Haji A. Aku menggeleng, karena Pak Dudung memang tidak mengasih tahu. Lagi pula, aku datang ke situ malam dan kebun itu ditutup dengan pepohonan yang cukup rindang. Setelah saya kasih tahu, Akang masih mau beli. Tanyanya memastikan kepada aku. Aku hanya mengangguk. Di dalam pikiranku, aku tidak peduli akan dedemit di sana. Yang penting aku bisa untung dari lahan tersebut. Mendengar jawabanku, Haji A ini senyumnya mulai menghilang. Dia langsung menghela napas panjang. Dia bangun dari kursinya dan pergi menuju ruangan lain. Dan tak berapa lama, dia mulai kembali ke ruangan tamu sambil membawa sertifikat tanah. Bayar saja setengahnya dari harga pasaran. Terus terang, saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang saya kerahkan, truk-truk semua tidak ada yang berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkut sama truk besar. Karena nggak bisa nyala lagi, ucap Haji A. Mendengar ucapan Haji A tersebut, ada rasa ragu juga. Tapi ragu itu luntur dengan hawa nafsu yang ingin segera mengelola lahan tersebut. Apalagi prosesnya sangat cepat. Aku sempat bertanya kepada Haji A ini, kenapa dia langsung percaya kepada aku, apalagi langsung memberikan sertifikat aslinya. Di situ dia bilang kalau dia melihat kesungguhan niatku. Ngapain kalau jauh-jauh ke sini kalau niatnya cuma setengah-setengah? Dia bilang, bawa dulu saja sertifikatnya, verifikasi, kalau sudah selesai tinggal bayar setengahnya. Dan bisa langsung ganti nama, ujar Haji A. Di situ aku tambah bersemangat. Singkat cerita, hari yang dinanti pun sudah tiba. Semua urusan administrasi dan sertifikasi sudah kelar. Dan lahan itu sudah menjadi milikku sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari, tepat di hari Jumat, aku habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan tersebut. Di sana, ada sebuah rumah yang sudah rusak. Rumah kecil, hanya ada ruangan tamu, 1 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Aku masuk ke rumah itu. Di dalam banyak tikusnya. Saat aku masuk, tikus-tikus itu melompat keluar. Di situ aku sempat merinding juga. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah. Kini mulai tercium bau anjir darah. Di situ aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Segera aku beranjak keluar. Saat aku melewati pintu utama, tiba-tiba tangan kiriku ini seperti ada yang memegang dan meremasnya. Aku langsung kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduku juga langsung berdiri. Aku langsung terdiam sejenak. Aku langsung membaca doa-doa yang aku bisa. Pelan-pelan, tanganku mulai kembali normal. Tapi leherku kini mulai terasa pegal. Mataku juga mulai kabur. Aku berusaha untuk keluar untuk menghirup udara segar. Alhamdulillahnya, usahaku ini berhasil. Waktu mulai mendekati maghrib. Kata orang, sebaiknya jangan cari masalah dengan waktu tersebut. Tapi waktu itu, aku seolah-olah tidak peduli. Aku tidak mau semua tahayul ini membuat lemah. Aku pun mulai melangkah mendekat ke arah sumur tua. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah rusak tersebut. Sekitar 5 langkah lagi sampai ke bibir sumur, tiba-tiba di atas kepalaku ini seperti ada yang jatuh. Aku sempat mencari benda apa yang menimpa kepalaku ini. Di bawah aku tidak melihat ada apapun. Namun aku merasakan seperti ada sesuatu dari kepalaku sampai ke bawah. Apa ini? Aku pegang kepalaku. Di situ aku menemukan 3 helai rambut
panjangnya hampir setinggiku. Aku langsung lemas saat itu juga. Aku lihat ke atas. Di atas tak ada apapun. Kulihat langit, langit masih cerah. Bulu kuduku seketika benar-benar merinding. Badanku seakan tidak bisa kompromi lagi. Aku coba kuat-kuatkan diriku, namun tetap saja rasa takut ini tidak bisa hilang. Dan saat rambut itu aku buang ke bawah, tiba-tiba aku langsung mencium bau melati yang cukup menyengat. Di situ, nyaliku sudah rontok semua. Saat itu juga, aku langsung berlari meninggalkan lahan tersebut. Esok harinya, pada Sabtu siang, wilayah di sekitar itu ramai. Apalagi sering ada festival burung di dekat lahan tersebut. Matahari sudah mulai menyengat. Seharusnya aku tidak khawatir, tapi entah kenapa, lahan itu memang misterius. Namun saat masuk ke lahan tersebut, hawanya ini berubah menjadi agak dingin dan sedikit menyeramkan. Saat itu aku langsung pergi untuk menemui Pak RT. Niatnya, aku ingin meminta tolong kepada Pak RT supaya menemaniku untuk melihat sumur dan kuburan di sana. Namun Pak RT ini tidak mau. Dulu saat aku mengecek ulang lahan tersebut dan hendak membeli, Pak RT ini sempat mencegah supaya aku tidak menjadi beli lahan itu. Namun karena aku keras kepala, jadi Pak RT ini angkat tangan. Saat aku sudah sampai di rumah Pak RT, aku meminta tolong kepada Pak RT ini. Dan dia menolak. Dia menyuruhku untuk ngecek sendiri saja. Usut punya usut, menurut info yang beredar, katanya dulu Pak RT ini sempat menantang penghuni di sana. Namun Pak RT ini tidak kuat. Dan satu persatu keluarga dari Pak RT ini meninggal secara misterius. Saat itu Pak RT bilang kepadaku supaya aku mencari orang yang sakti dan paling sakti untuk menghadapi penghuni di sana. Karena penghuni di lahan tersebut benar-benar menyeramkan dan dia sukar untuk ditaklukkan. Di situ aku langsung berpikir, sepertinya aku membeli lahan itu salah. Hari itu, aku urunkan niatku untuk melihat sumur dan kuburan di lahan tersebut. Karena sudah sampai di rumah RT, sekalian aku berniat izin kepada RT karena besoknya aku berencana akan mendatangkan bulldozer untuk meratakan pepohonan di sana. Namun, apa kata RT? Kang, mendingan coba tebang dulu aja satu pohon. Pakai gergaji mesin aja. Hebat kalau bisa. Kalau satu pohon bisa tumbang, Akang mau ngedatangin bulldozer juga nggak masalah. Mendengar ucapan dari RT, nyaliku langsung ciut. Di situ aku langsung coba ikuti saran dari Pak RT saja. Karena aku berpikir, kalau saja aku datangkan bulldozer, dan bulldozer itu mati di sana, bisa-bisa aku membuang uang percuma. Esok harinya, saat hari Minggu, salah satu pegawai kepercayaanku, sebut saja namanya Mang Aep. Mang Aep ini sudah lama bekerja denganku. Bahkan sebelum bekerja denganku, Mang Aep ini suka bekerja dengan bapakku. Saat itu dia datang sambil membawa gergaji mesin. Sebelum memotong pohon di sana, aku bilang kepada Mang Aep, kalau pohon di lahan tersebut banyak penunggunya. Mang Aep ini hanya tersenyum mendengar ucapanku. Aku lalu menyuruh Mang Aep untuk memotong pohon yang berdekatan dengan pagar, yang dekat sekali dengan jalan. Gergaji mesin mulai dinyalakan. Aku mulai menjauh, namun pandanganku tetap terfokus kepada Mang Aep. Di situ entah kenapa, aku merasakan ada perasaan tidak enak. Saat gergaji diarahkan ke pohon itu, ada sesuatu yang aneh, bahkan sesuatu itu benar-benar membuat aku terkejut. Saat gergaji itu menyentuh pohon tersebut, gergaji itu langsung patah menjadi dua. Salah satu potongan gergaji tersebut bahkan terlempar ke arah Mang Aep. Untungnya, Mang Aep ini dengan refleks menghindar. Di situ aku langsung histeris. Khawatirnya, potongan gergaji itu sampai mengenai Mang Aep. Karena aku baru pertama kali melihatnya.
kalau Mang Aep memotong pohon tidak pernah sampai seperti itu. Bergegas aku berlari menghampiri Mang Aep. Khawatirnya Mang Aep terluka. Untungnya Mang Aep tidak apa-apa, hanya gergaji mesin yang rusak. Namun saat aku melihat pohon tersebut benar-benar mulus. Tak ada luka goresan sama sekali. Padahal jelas-jelas tadi sebelum gergajinya patah, gergaji itu menyentuh pohon tersebut. Harusnya ada bekas potongan gergaji. Ini tidak sama sekali. Saat itu, aku langsung menyuruh Mang Aep untuk berhenti. Karena aku khawatir kalau diteruskan bisa-bisa kejadian yang lain bisa terjadi lagi. Dan itu bisa mengancam keselamatan Mang Aep. Esok harinya, aku menemui lagi Pak RT. Di sana aku ceritakan kejadian kemarin. Mendengar ceritaku, Pak RT ini hanya tersenyum dan dia bilang, "Mas J, saya sudah tidak kaget lagi. Malahan saya kaget kalau Mas J bisa memotong pohon di sana. Saya udah bilang kan dari awal, kalau penunggu di situ bukan makhluk yang sembarangan. Coba saja Mas J minta izin dulu saja. Jadi nanti Mas J datang pada malam Jumat pada pukul 12 malam, terus bawa beberapa persyaratan. Saya tidak bisa jelaskan persyaratannya apa, namun salah satunya ada darah ayam cemani. Jadi darah ayam cemani itu ditaruh di mangkok di tanah liat. Nanti semua darahnya itu ditumpahkan di sana, terus dibawa ke dekat sumur. Ingat, nanti Mas C jangan ngelihat ke bawah sumur. Bersimpuh aja di depan sumur. Terus pejamkan mata dan ucapkan beberapa mantra yang saya berikan. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata sampai terdengar azan subuh berkumandang, ucap Pak RT. Kalau saya nggak lakuin itu bagaimana Pak? Ucapku waktu itu. Ya nggak masalah. Tapi tanah itu akan benar-benar terbengkalai. Sama saja tanah itu akan bertahan dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Waduh, sia-sia juga aku keluarin duit, ucapku. Akhirnya aku coba menyanggupi persyaratan Pak RT. Menurut Pak RT, dia menggunakan cara tersebut untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya karena dia telah menantang penghuni di sana. Aku sedikit percaya dengan ucapan Pak RT. Jadi aku bulatkan tekadku. Singkat cerita, pada malam Jumat, pada pukul 22:30, aku sudah berada di rumah Pak RT. Saat itu, aku masih berpikir, apalagi situasi di lingkungan di sana benar-benar sepi. Tidak ada orang yang lewat sama sekali. Awalnya aku sempat ragu, tapi aku berpikir lagi. Karena kalau aku tidak melakukan hal ini, bisa-bisa uang yang aku belikan lahan tersebut tidak bisa berputar. Pada pukul 12 pas dengan persyaratan yang sudah Pak RT siapkan, aku mulai mendekat ke arah lahan tersebut. Di sana, tampak lahan itu benar-benar suram dan tampak benar-benar menyeramkan. Aku benar-benar ragu saat itu. Aku coba narik napas panjang. Setelah itu, pelan-pelan aku mulai masuk ke lahan tersebut. Baru 11 langkah aku masuk ke lahan tersebut. Aku mulai mendengar ada suara tawa perempuan. Namun suara tawa ini benar-benar menyeramkan. Yang lebih menakutkannya, suara tawa perempuan ini saling bersautan. Saat itu juga, badanku langsung gemetar hebat. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku tidak sanggup untuk melangkah kembali. Dan saat aku hendak membalikan badan, di belakangku sudah berdiri tukang nasi goreng yang saat pertama kali aku melihat lahan tersebut. Aku terkejut karena aku tidak mendengar langkah tukang nasi goreng ini. Astagfirullah. Kang, kapan datangnya? Mas, kita bicaranya di luar lahan aja sekarang. Tukang nasi goreng itu langsung berjalan meninggalkan lahan tersebut. Aku mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di luar
perlahan, tanganku masih memegangi sesajen yang aku bawa untuk ke dalam. Akang mau ngapain masuk ke dalam? Saya mau ngasih sesajen ini. Di situ aku lalu menceritakan apa yang harus aku lakukan malam itu. Tukang nasi goreng itu hanya menggelengkan kepala. Kang, kayaknya apa yang Akang lakukan ini akan percuma saja, Kang. Soalnya, penghuni lahan di sana bisa diusir ini dengan orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Namun untuk zaman sekarang, orang seperti itu sangat susah, Kang. Mendengar ucapan tukang nasi goreng ini, aku langsung terdiam. Di situ aku berpikir keras. Seakan mengerti dengan apa yang aku pikirkan, tukang nasi goreng ini langsung bilang, "Gini, Kang, kalau Akang tidak percaya, sini, coba pejamin mata." Aku memejamkan mata dan saat itu aku merasakan tangannya seperti menyentuh mataku. Namun sentuhan tangannya ini benar-benar dingin. "Coba Kang, buka matanya." Dan saat aku membuka mata, di lahan tersebut aku melihat di atas pohonnya banyak kuntilanak yang sedang duduk di tiap dahan pohon. Di situ aku kaget. Kuntilanak itu melihat ke arahku sambil tertawa. Itu bukan satu dua, tapi benar-benar banyak. Badanku langsung gemetar hebat saat itu juga. Karena itu pertama kalinya aku melihat setan. Aku yang sudah sangat ketakutan langsung terduduk lemas dengan sesajen yang masih aku pegangi. Si tukang nasi goreng ini langsung mengambil darah ayam cemani yang di dalam wadah. Dia siramkan ke dalam lahan. Dan dia lempar juga bangkai ayam cemani yang ada di dalam nampan sesajen. Dia lempar ke dalam. Di situ aku melihat si kuntilanak-kuntilanak ini, mereka langsung turun dari pohon. Darah yang disiramkan ke tanah itu mereka jilati. Dan yang lebih mengerikannya, bangkai ayam cemani itu mereka grogoti. Di situ aku melihat jelas wajah kuntilanaknya. Ada yang wajahnya rusak, terus wajahnya yang dipenuhi belatung, ada yang sebelah sisa tengkoraknya saja. Pokoknya benar-benar menyeramkan. Saat itu pandanganku sudah mulai kabur. Ingin rasanya aku pingsan. Dan saat itu juga si tukang nasi goreng ini langsung mengangkatku supaya aku pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun anehnya, saat tangan tukang nasi goreng itu memegang tubuhku, tangannya ini terasa benar-benar dingin. Seperti tangan yang dimasukkan ke dalam lemari es. Si tukang nasi goreng itu menarikku meninggalkan tempat tersebut. Di sepanjang jalan, aku masih berpikir, kenapa? Saat aku berlari, aku hanya mendengar suara langkahku. Sedangkan langkah tukang nasi goreng ini tidak terdengar sama sekali. Entah kemana dia akan membawaku. Aku hanya mengikutinya saja. Hingga akhirnya aku sampai ke sebuah kontrakan. Di sana ada sebuah pintu kontrakan yang terbuka. Si tukang nasi goreng ini langsung menarikku mendekat ke arah pintu tersebut. "Kang, masuk," ujar penghuni kontrakan di situ. Entah kenapa, aku langsung masuk. Tapi aku tidak melihat tukang nasi goreng ini ikut masuk. Saat aku menoleh ke belakang, tukang nasi goreng itu sudah hilang. Entah kemana. Aku sempat merinding. Aku coba perhatikan sekitar. Kemana dia pergi? Kok secepat ini dia hilang? "Udah Kang, jangan diliatin. Udah masuk dulu aja. Ini, minum air ini. Kalau ada sesuatu yang masuk ke tubuh Akang, Akang pasti muntah." Entah kenapa aku seperti dihipnotis. Aku minum saja air tersebut. Alhamdulillahnya aku tidak muntah. Setelah itu, orang tersebut memperkenalkan dirinya. Namanya Joko. "Habis dari mana, Kang?" "Habis dari kebun itu." "Ngapain malam-malam?"
Bawa sesajen, ayam cemani. Ngapain? Bau amis darahnya itu bahaya, Kang. Apalagi bau amisnya sampai ke sini, Kang. Kang. Aku hanya diam mendengar ucapan dari Joko. Malam itu, pikiranku benar-benar kalut karena semua yang aku lihat dan aku alami benar-benar di luar logika. Melihat aku yang masih kebingungan, Joko ini lalu menyuruhku untuk mengambil air wudhu. Aku mengikuti saran Joko. Aku mengambil air wudhu. Entah kenapa, setelah selesai wudhu, perasaanku sedikit lega. Melihatku yang sedikit tenang, Joko lalu bercerita. Dia menyebutkan kalau tukang nasi goreng yang bernama Nurudin ini ternyata dia sudah meninggal. Aku langsung kaget kan. Padahal jelas-jelas tadi aku melihat Nurudin ini. Joko bilang bahwa dulu saat aku hendak membeli lahan tersebut, sebenarnya Nurudin ini bilang kepada saya kalau ada orang yang beli. Entah kenapa, setelah itu Nurudin ini sakit. Sakitnya tidak wajar. Dia seperti disantet orang. Di situ entah kenapa pikiranku langsung mengacu kepada dua orang, yaitu Pak Dudung dan Pak RT. Namun Joko ini langsung bilang supaya aku tidak suujon. Saat itu Nurudin bilang kepada saya untuk terakhir kalinya, supaya aku membantu emas jangan sampai terjerumus. Maksudnya, ya jangan sampai terjerumus untuk melakukan sesuatu yang salah. Dan terakhir itulah, Nurudin bertemu dengan saya. Baru beberapa hari dia meninggal. Kalau tidak percaya, kuburannya tidak jauh dari sini. Bisa Akang cek. Kalau tidak sekarang, mau besok, mau lusa silakan. Atau nggak percaya, tanya ke orang lain di sekitaran sini. Aku langsung terdiam. Karena jelas-jelas saat tadi di lahan dan saat berjalan, aku memang merasakan ada sesuatu yang aneh. Tangan si Nurudin ini benar-benar dingin. Dan saat berjalan pun aku tidak mendengar suara langkahnya. Di situ aku percaya kepada Joko. Dia melanjutkan ceritanya. Kalau lahan tersebut memang sedang menunggu pemilik aslinya. Namun sepertinya pemilik aslinya bukan Akang. Karena pemilik aslinya akan bisa membebaskan jiwa yang terkurung di sana. Aku semakin penasaran kan. Maksudnya gimana, Kang? Di situ Joko bilang, kalau dulu tempat tersebut adalah tempat yang dihuni oleh seorang dukun. Rumah itu diisi oleh dukun. Dan dukun tersebut sering menumbalkan orang. Dan jiwa orang yang ditumbalkannya itu, dia kurung di dalam sumur tersebut. Jadi lahan itu benar-benar menyeramkan. Kalau memang ada yang bisa membebaskan lahan itu, dia pasti mendapatkan wangsit. Bukan dengan cara harus bersekutu dengan mereka. Kalau Akang mengikuti ritual tersebut, bukannya mereka pindah, tapi mereka malah semakin menjadi. Di situ pikiranku langsung terang. Kenapa? Karena ritual yang aku lakukan tadi itu sangat bertolak belakang dengan ajaran agamaku. Aku hanya menarik napas panjang. Terus bagaimana Kang Joko solusinya? Dia bilang, jual lagi aja Kang. Tapi jangan serakah. Seharga Akang membelinya berapa? Mudah-mudahan lahan tersebut bisa terjual dengan cepat. Kalau Akang paksain bangun, karena Akang bukan pemilik asli yang diinginkan oleh lahan tersebut, Akang tidak akan bisa membangun di sana. Percaya omongan saya. Di situ aku hanya mengangguk, karena aku tidak mau mengambil resiko yang lebih jauh lagi. Aku masih ada rasa penasaran. Kang, itu yang di dalam lahan, kuburan siapa Kang? Nah, itu kuburan dukun tersebut. Itu kuburan tidak bisa dipindahkan sama sekali, Kang. Dari dulu. Terus, Kang Joko ini kan pendatang.
Tapi kok bisa tahu seluk-beluk lahan itu? Karena saya diberikan kelebihan bisa berkomunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata, Kang. Aku hanya mengangguk. Dan tak berapa lama, terdengarlah suara azan subuh berkumandang. Setelah itu, aku langsung melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, aku langsung pulang. Di rumah, karena aku merasakan badanku benar-benar lelah, aku langsung istirahat. Pada siang hari, aku bangun. Saat bangun, aku masih ada rasa penasaran tentang Nurudin, tukang nasi goreng itu. Apa benar dia sudah meninggal? Atau jangan-jangan Joko ini mengada-ngada? Aku pergi lagi ke sana. Di sana, aku coba tanyakan ke warga sekitar. Dan ternyata menurut warga di sana, si Nurudin ini sudah meninggal. Aku masih tidak percaya. Aku coba tanyakan kepada warga yang lain. Dan saat aku tanyakan, ternyata mereka memberikan jawaban yang sama. Bahwa si Nurudin ini sudah meninggal. Aku tanyakan di mana kuburannya. Warga di sana menunjukkan ke area pemakaman umum. Aku pergi ke area pemakaman umum. Sesampainya di sana, aku cek. Ternyata ada satu makam yang masih baru. Dan di nisannya bertuliskan Nurudin. Di situ aku langsung terdiam. Kenapa? Karena semenjak aku membeli lahan itu, aku belum sempat berbincang-bincang dengan Nurudin. Tapi dia sudah berbuat baik kepadaku. Bahkan sampai dia meninggal pun, dia masih menolongku. Aku langsung mendoakan Nurudin di situ, supaya dia diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Setelah berdoa, aku langsung pergi ke rumah. Di rumah aku masih termenung waktu itu. Dan tak berapa lama bapakku menghampiriku. Aku menceritakan keluh kesahku. Dan bapakku memberikan saran supaya lahan itu dijual lagi saja. Tidak masalah kalau laku setengah harga dari aku membelinya. Aku mengikuti saran bapakku. Esok harinya, aku pasang tulisan bahwa lahan itu kembali dijual. Aku temui juga Pak RT. Di situ Pak RT sempat bertanya bagaimana ritual yang aku lakukan. Aku di situ berbohong kepada Pak RT bahwa aku lakukan ritual tersebut. Padahal nyatanya aku tidak lakukan ritual tersebut. Setelah itu aku langsung pulang. Dan lumayan lama lahan itu bisa terjual. Awalnya, tiap aku pasang tulisan dijual, pasti selalu hilang. Ada beberapa yang bertanya perihal lahan tersebut, ujung-ujungnya tidak berani membeli. Ya cukup lama lah. Dan lahan itu pun lakunya setengah harga dari aku membeli lahan tersebut. Semenjak kejadian itu, ketika aku membeli lahan baru, pasti aku cek lagi. Apalagi kalau di lahan tersebut ada kuburannya. Jujur saja, aku sedikit anti. Khawatirnya, aku membeli lahan yang awalnya aku ingin untung, malah kejadian seperti aku membeli lahan tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Di dalam cerita ini, hikmahnya silakan kalian ambil. Dan yang jeleknya jangan pernah kalian ambil. Buang saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.